Ya, jumpa lagi kembali bersama kami. Kali ini kita masih dalam rangkaian penjelasan tentang penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Kali ini kita akan berbicara menyangkut formasi. Bagaimana perhitungan formasi. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, bisa menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng, sehingga kami lebih bersemangat untuk menghasilkan informasi-informasi, video-video yang bermanfaat untuk Anda semua. Kita lanjut tentang formasi. Bagaimanakah penghitungan formasi dan peta jabatan fungsional bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan? Formasi dan peta jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan jabatan administrasi yang disetarakan. Penghitungan formasi jabatan fungsional penyetaraan jabatan agar selalu dilakukan setelah penyetaraan jabatan untuk penataan karir dan kebutuhan organisasi. Ya, jadi itu adalah formasi. Jadi formasi tetap mengacu ke jabatan administrasi sebelumnya yang disetarakan. Tetap mengacu ke jabatan struktural sebelum yang disetarakan. Selanjutnya adalah instansi pembina. Apakah penyetaraan jabatan perlu mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina jabatan fungsional? Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian dan dikecualikan dari ketentuan mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina. Selanjutnya adalah apa yang perlu dilakukan oleh instansi pembina jabatan fungsional dalam hal penyetaraan jabatan. Jadi instansi pembina itu melakukan apa sih? Apa yang menjadi tugasnya? Instansi pembina jabatan fungsional perlu melakukan upaya pembinaan terhadap pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi. Jadi itu adalah tugas instansi pembina untuk bagaimana para pejabat administrasi yang disetarakan ke jabatan fungsional tersebut itu bisa mengembangkan SDM-nya dan untuk peningkatan kompetensinya gitu. Jadi itu perlu dilakukan. Pengembangan karir, peningkatan kompetensi itu butuh diklat, dan diklat memang sangat membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah pejabat administrasi yang mengikuti penyetaraan jabatan setelah dilantik dalam jabatan fungsional harus mengikuti diklat fungsional? Diklat fungsional dapat dilaksanakan setelah diangkat dan dilantik dalam jabatan fungsional sebagai pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi. Diklat fungsional atau apapun, karena itu hanya untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan kompetensi yang bersangkutan. Dalam hal jabatan fungsional yang diduduki mensyaratkan sertifikat kompetensi tertentu dan belum terpenuhi pada saat pengangkatan dan pelantikan, pejabat fungsional wajib mengikuti dan memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan terkait. Nah, itu beda lagi. Jadi apabila untuk menduduki satu jabatan fungsional itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Untuk saat ini itu diangkat dan dilantik, namun setelah itu yang bersangkutan wajib mengikuti dan memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan tersebut. Yang selanjutnya adalah, dapatkah instansi pembina atau instansi pemerintah mengusulkan jabatan fungsional baru apabila dalam proses dalam penyetaraan jabatan? Jawabannya, instansi pembina atau instansi pemerintah dapat mengusulkan jabatan fungsional baru
sesuai dengan ketentuan dan tata cara pengusulan dan penetapan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional apabila jabatan fungsional yang telah ditetapkan tidak dapat mengakomodir tugas dan fungsi jabatan administrasi atau kedudukannya bersifat tertutup dan tertentu. Selanjutnya, instansi pemerintah yang dapat mengusulkan jabatan fungsional adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non-struktural yang memiliki dan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sesuai bidang tugas jabatan fungsional. Selanjutnya, instansi pemerintah, dalam hal ini instansi daerah, dapat mengusulkan jabatan fungsional melalui kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non-struktural yang memiliki dan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sesuai bidang tugas jabatan fungsional terkait. Ya, ini adalah tim penyusun panduan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Seluruh informasi yang saya sajikan dalam rangka panduan penyetaraan jabatan dan selama beberapa periode ini telah menghasilkan banyak sekali video tentang penyetaraan jabatan bersumber dari orang-orang hebat ini yang ada di video ini yang telah menyusun buku panduan tersebut. Jadi panduan ini bersifat resmi karena panduan ini bersumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Terima kasih bagi tim penyusun, semoga sukses selalu, dan bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, bisa membantu kami dengan menekan tombol subscribe dan tombol lonceng. Untuk periode berikut kami akan berusaha untuk mencari konten-konten yang positif, konten-konten yang mendidik untuk Anda semua. Terima kasih. Sampai jumpa di topik-topik yang lain. Salam sehat selalu.